Nah, dari ayat tadi surat Al-An'am ayat 112, siapa setan itu? Dari jenis apa setan itu? Manusia dan jin. Maka dia bukan makhluk tersendiri. Ya. Dia adalah karakter jahat yang sadar atau tidak sadar menjadi kaki tangan iblis. Nah, iblis mempergunakan setan inilah sebagai anak buahnya, baik dari kalangan bangsa jin maupun dari kalangan bangsa manusia. Itu bukan saya yang bilang. Siapa yang bilang? Allah dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zurfal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh tiap-tiap nabi. Berarti musuh juga tiap-tiap umatnya. Siapa musuh tiap-tiap nabi? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'dum ila ba'dum zurufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah untuk menipu manusia. Ya, setan itu siapa? Ya, karakter jahat, sifat jahat yang sadar tidak sadar menjadi kaki tangannya atau anak buahnya iblis. Setan itu jadi anak buahnya iblis, dan iblis itu musuh manusia, maka setan itu juga musuh manusia. Juga kadang-kadang iblis itu disebut juga dengan setan. Makanya Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu. Fattakhiduhu aduwan, maka jadikanlah ia musuh. Allah sendiri menyuruh menjadikan setan itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu mengajak orang-orang yang bisa digodanya, dipengaruhinya, kelompoknya untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Tadi program iblis apa tadi? Menggoda manusia agar masuk neraka, agar jangan berada di jalan yang lurus. Nah, karena iblis mempergunakan manusia sebagai kaki tangannya, inilah yang membuat kita susah. Ya, kalau hanya sekedar jin barangkali ya kita agak sedikit inilah, bukan berarti enggak susah juga. Tapi masalahnya jin iblis itu ternyata juga memperalat manusia. Ya kan? Memperalat manusia. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, mana lebih susah kita digoda oleh bangsa jin daripada digoda oleh bangsa manusia? Kenapa? Karena manusia itu teman kita. Enggak mungkin kita jadikan manusia itu musuh. Kan coba kita lihat, yang mempengaruhi orang lain berbuat jahat siapa? Manusia kan? Yang mengajak kita kadang-kadang ke arah yang salah manusia. Dari dulu juga manusia, maka timbullah ada manusia-manusia ya jahat, ada manusia baik. Sekarang saya tanya, siapa Fir'aun itu? Jin atau manusia? Manusia. Mau bagaimana premannya Fir'aun itu? Siapa tuh agen-agen mafia, agen-agen sabu-sabu segala macam? Siapa? Jin atau manusia? Manusia. Lebih berat kita menghadapi manusia. Siapa yang mengatain kita macam-macam ini? Siapa? Manusia. Siapa yang dengki kepada kita? Manusia. Justru sangat repot kita berhubungan dengan setan dari jenis manusia. Coba.
Ya. Kalau seandainya manusia itu tidak menjadi setan, hanya jin saja yang menjadi setan, barangkali kita agak sedikit lumayan ya, walaupun berat juga. Tapi masalahnya ini manusia yang ngatain kita macam-macam lah, inilah, fitnah kita macam-macam. Tukang fitnah siapa? Ada jin memfitnah kita? Mungkin ada, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas manusia membunuh manusia. Ya. Coba lihat segala, coba ibu-ibu ya, periksa di data kepolisian, di bagian kriminal. Yang melakukan kejahatan siapa, Bu? Ada enggak? Ada enggak di situ ditulis jin? Semuanya manusia. Nah, sekarang masalahnya siapa manusia yang menjadi anak buah iblis? Siapa? Nah, misalnya gini, Bu. Misalnya ada orang ngajak kita berbuat jahat. Terus kita bilang, "Setan kamu." Kasar enggak? Nah, kenapa kasar? Tidak. Ini memang setan kan? Memang setan kan? Kenapa kasar? Iya, tapi maksudnya kan siapa yang bilang setan? Allah. Betul. Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Lantas apa tugas setan itu? Innama yat'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'in. Tugas setan itu mengajak golongannya, mengajak orang-orang yang bisa dipengaruhinya. Mengajak golongannya begini, kalau setan dari jenis manusia berarti mengajak golongan manusia. Kadang-kadang jin juga mengajak golongan manusia. Liyakunu min ashabis sa'ir, untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau ada orang mengajak kita masuk neraka berarti dia setan. Kita bilang, "Setan kamu," kasar. Berani Bu bilang? Enggak berani. Ya. Sama juga ya. Ketika kita bilang, ada orang mati, jangan kasar kali, bilang mati, meninggal. Dalam Al-Quran nggak ada kata-kata meninggal, semuanya mati. Dalam ayat dan hadis mati. Man mata, kata Nabi, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati, mata itu mati itu isim fa'il, orang yang mati. Alladzi khalaqal mauta, maut, orangnya enggak ada di ayat Al-Qur'an meninggal. Tapi kalau ada orang mati, kasar kali. Ada pula yang bilang kalau mati itu untuk hewan, berarti Al-Qur'an itu untuk hewan. Nah, gitu juga. Sebenarnya yang goda-goda kita, yang ngajak-ngajak kita berbuat dosa, dia jadi setan. Kalau kita bilang setan, boleh kan? Cuma nggak berani ya. Iya. Kafir dalam Islam, dalam Al-Quran semuanya kafir. Innal ladzina kafaru ya, min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, ini bagus pertanyaan. Sekarang tadi kan saya udah jelaskan ya, manusia yang mengajak ke neraka itu jin yang menggoda manusia agar masuk neraka juga setan, tapi tidak seluruh jin menjadi setan, sama juga tidak semua manusia menjadi setan. Jadi tidak seluruh jin jadi setan. Nah, yang masuk ke tubuh manusia itu pasti setan karena mengganggu. Kalau jin yang enggak menjadi setan, dia enggak pernah masuk ke tubuh orang. Ngapain masuk ke tubuh orang? Pikir enak masuk ke tubuh orang?
Itulah namanya muslihat. Makanya kata Nabi, jin itu pembohong. Sebenarnya begini Bu. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minasyaitan. Atau dalam hadis lain dikatakan minal jin. Tidaklah seorang pun di antara kalian, kata Nabi, melainkan dalam tubuhnya itu ada jin qarin. Setiap. Bahkan Aisyah bertanya, apakah engkau juga punya jin qarin? Ya. Tapi kata Nabi, jin qarinku, Allah menundukkan jin qarinku. Kemudian jin qarin itu fa aslama fala ta'muruni illa bi khairin. Jin qarinku kemudian masuk Islam, tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Tapi jin qarin dalam tubuh kita itu semuanya kaki tangan iblis. Dia hidup dalam tubuh kita sejak kita lahir sampai meninggal. Ketika kita meninggal, jin qarin itulah yang masuk ke tubuh-tubuh karena dia enggak ada lagi rumah. Dia itu duplikat orang yang meninggal itu karena memang hidup dari kecil. Kawan-kawannya hafal tulisan-tulisannya. Kita tertipu, kita pikir itu orang mati. Orang mati itu di alam barzah, min fawqihin barzah ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka itu ada dinding hingga hari kebangkitan enggak balik lagi ke dunia. Buktinya apa? Dia mengaku si fulan. Begitu kita baca ayat Al-Quran, menjerit-jerit. Apa di dunia itu dia orangnya takut pada Al-Quran? Kepanasan lagi. Mengaku ini, mengaku sebenarnya itu jin qarin. Misalnya contoh, dia masuk ke tubuh orang, mengaku saya ini siapa misalnya? Ya, kakek si fulan. Sebenarnya jin qarin yang tinggal di tubuh kakek si fulan itu. Paham ya? Jin. Ya, tadi sudah saya bilang, ada sebagian jin itu bertobat. Dia ada yang menjadi hamba Allah. Dia belajar agama seperti manusia. Dia hadir ke majelis-majelis. Tidak semua bangsa jin itu menjadi setan. Makanya kita harus bedakan mana setan, mana bukan setan. Manusia yang jahat setan, jin yang jahat setan. Tapi kan tidak semua manusia jahat, tidak semuanya jin jahat. Berarti tidak semua manusia menjadi setan, tidak semua jin menjadi setan. Makanya kadang-kadang Bu ya, rumah kosong itu kadang-kadang dijadikan oleh jin sebagai tempat tinggal. Ketika kita masuk dia pergi, enggak mengganggu. Enggak apa-apa, dia pikir itu rumah kosong. Istilahnya ini kosong nih, daripada enggak ada yang huni, tinggal dia. Saya pernah melihat sendiri itu waktu saya kecil, waktu masuk rumah lompat itu. Tapi kemudian hilang, enggak apa-apa. Bisa jadi dia bukan setan, hanya jin saja. Dia dilihatnya rumah kosong, nggak ada orang, duduk dia. Tapi ketika orangnya datang, pikir nggak mengganggu dia. Bapak, kita jangan takut nggak menentu. Begitu jumpa, dari ada. Sekarang kenapa takut? Inilah kita nggak sadar diri kita siapa. Sekarang saya tanya, Adam itu siapa? Manusia. Iblis, bangsa jin. Malaikat dari cahaya. Sekarang saya tanya, malaikat dan iblis itu disujud kepada siapa? Mana lebih hebat, mana lebih mulia, yang disujuti atau yang sujud? Yang disujuti siapa? Manusia. Seharusnya jin takut sama kita. Ini kok malah terbaliknya. Lihat jin malah ngompol kita. Ini bodoh kali kita. Seharusnya ya kalau kita sadar diri kita itu lebih tinggi kedudukannya dibanding bangsa jin. Seharusnya jin takut sama kita. Seperti yang pernah dalam satu riwayat, satu jin itu bertemu, lihatnya Umar bin Khattab di satu jalan di Madinah. Dia jin itu ngambil jalan lain, dia takut jumpa Umar bin Khattab. Kalau kita jumpa jin, tuh kita yang ngambil jalan lain. Ini kita nggak sadar diri kita siapa. Sebenarnya kita ini tinggi, tapi kita nggak sadar.
Ada kodok lompat aja lari dah. Tak pikir setan. Apa dong ada on gerusung apa on gerusung itu. Daun pisang aja udah lari. Kayak mana kita ini? Enggak sadar diri kita. Padahal Allah telah mentakdirkan manusia itu tinggi, tapi kita sendiri yang merendahkannya. Takut sana, takut sini, jumpa hantu. Lewat kuburannya takut. Oh, Masya Allah. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kita korban, Bu. Korban apa tahu? Korban film horor. Kebanyakan nonton. Padahal nonton itu kan orang yang dibuat-buat. Ya. Nah, ada lagi yang bertanya, kalau nggak ada kita akhiri. Udah hampir azan nih. Ya. Ya begini, kalau mengganggu itu dia sudah jadi setan. Nah, maka cara mengusirnya itu dibacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqrahu fihi suratul Al-Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah. Nah, kalau memang mengganggu, bacakan dia surah Al-Baqarah. Karena di situ ada ayat kursi dan sebagainya. Lama-lama setan itu akan pergi. Makanya saya sering bilang, pernah bilang, ibu kalau beli rumah atau sewa rumah, cari sewa rumah hantu murah. Kemudian bacakan surat Al-Baqarah. Jin setannya hilang, dapat rumahmu. Barangkali dikasih tinggal aja. Nah, cuman kita takut. Nah itu tadi kita nggak sadar diri kita siapa. Coba ada rumah hantu, mau sewa rumah, ada rumah nggak pernah ada orang mau menghuni karena takut di situ ada hantu. Tanya sama beli, bisa nggak saya sewa? Oh kalau mau tinggal gratis. Nah, udah masuk itu putar itu surah Al-Baqarah pakai CD itu ya, pakai itu selama sebulan kita putar. Pergi enggak setannya? Itu hadis Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqrahu fihi suratul Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada rumah hantu, beli murah. Ya sudah ya, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.